Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, kita cek dulu. Siap untuk belajar? Iya. Yang sudah siap tentunya sudah siap barang-barang di atas mejanya dan tidak ada lagi benda-benda lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Baik, ketua kelas, Ustazah minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Silakan ketua kelas. Ista'iz. Siap. Sikap berdoa. Doa dimulai. Terima kasih ketua kelas yang telah menyiapkan kelas kita hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ustazah mau cek dulu. Semua anak Ustazah hadir hari ini? Hadir? Tidak. Ada siapa yang tidak hadir? Satu, Raisya. Dua, Faid. Oke, 3 orang hari ini teman-teman tidak hadir. Semoga hari berikutnya teman-teman 3 orang ini hadir. Dan kita hari ini yang hadir bisa tetap hadir besok seperti biasa di sekolah. Baik anak Ustazah, semuanya ada lengkap sholatnya kemarin? Ada bertilawah di rumah? Alhamdulillah. Semua kita bersyukur dulu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, Ustazah mau mereview kembali pembelajaran bahasa Indonesia kita sebelumnya. Sebelumnya bahasa Indonesia kita belajar tentang informasi. Informasi itu ada 2 bentuknya. Sekarang siapa yang masih ingat apa itu informasi? Fatih? Berita yang diberikan orang kepada kita. Ya, informasi itu adalah berita yang diberikan oleh orang lain kepada kita dan diberikan oleh si pemberi pesan kepada penerima pesan dalam bentuk pesan. Itu namanya berita atau informasi. Informasi itu ada 2. Iya, informasi tersurat dan informasi tersirat. Informasi tersurat itu bentuknya seperti apa, Umar? Informasi dalam bentuk teks. Informasi dalam bentuk teks atau sesuatu yang ada bentuknya. Itu namanya informasi tersurat. Yang kedua, informasi dalam bentuk tersirat. Apa itu tersirat? Informasi yang diberikan dalam tidak langsung. Secara tidak berbentuk, tidak langsung, itu namanya tersirat. Tetapi dia ada informasi yang disampaikan. Itu pembelajaran bahasa Indonesia kita sebelumnya. Nah, hari ini anak Ustazah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ustazah mau kita semuanya dulu lebih semangat. Hari ini kita semangat, paginya lebih semangat. Oke? Ustazah cek dulu. Tepuk semangat. Ha ha.
Oke, semuanya sudah siap ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Hari ini bahasa Indonesia kita materinya tentang membaca sebuah teks. Dari teks tersebut kita akan menemukan tokoh, kemudian watak dari tokoh, kemudian pesan disampaikan dari teks itu, kemudian perbedaan dari watak tokoh tersebut. Ya, sebelum kita Ustazah jelaskan ke semua cabang itu tujuan pembelajaran tersebut, Ustazah mau mencek dulu apakah Ustazah tahu. Ada yang sudah tahu dari pengalaman sebelumnya, sebelum Ustazah mengajarkan materi itu kepada Ustazah, apa isu yang dimaksud dengan tokoh? Ya, Hasna? Iya, bagus Hasna, bagus. Kemudian ada watak tokoh. Iya, sifat dari tokoh. Nah, hari ini anak Ustazah akan memperlihatkan kepada anak Ustazah apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ustazah, silakan dilihat ke layar. Ini fokusnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi tokoh yang Ustazah sudah bilang tadi. Kemudian masalah, apa permasalahan tokoh tersebut, kemudian informasi dari cerita yang dibaca. Apa informasi dari teks yang akan kita baca nanti itu, apa informasinya? Tujuan yang pertama. Yang kedua, membandingkan watak tokoh dalam cerita. Nanti kita membandingkan watak tokoh A, B, C, seperti itu. Ketiga, menyampaikan secara lisan perbandingan ide pokok, informasi, simpulan dari dua teks yang berbeda. Yang terakhir, menuliskan cerita pengalaman menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Sebelum Ustazah meminta Ustazah untuk membuka teks yang ada di dalam buku, Ustazah akan menjelaskan kembali. Kita akan membaca teks tersebut dengan metode ST3R. Nah, apa itu metode ST3R, Ustazah Ima? Ada Ustazah, silahkan dibuka bukunya, oke? Semuanya sudah ketemu halaman 128 dan 129? Sekarang Ustazah baca dulu teks yang ada di halaman 128 dan 129. Sudah? Nah, sekarang antum kerjakan di Ayo Berlatih halaman 130. Antum kerjakan Ayo Berlatih halaman 130. Sudah siap? Nah, sekarang anak Ustazah sudah menyediakan LKS yang akan anak Ustazah kerjakan. LKS ini Ustazah bagikan untuk semuanya. Nanti antum kerjakan. Sebelum Ustazah antum mengerjakan LKS-nya, Ustazah akan memberikan teks yang akan dikerjakan di LKS tersebut. Semuanya sudah dapat teksnya? Sudah. Nah, sebelum antum baca teks, Ustazah akan ingatkan kembali supaya membaca teksnya sesuai dengan metode ST3R yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk membaca teksnya. Silakan dibaca teksnya. Sudah selesai? Sudah. Sekarang antum terapkan
yang sudah dibaca tadi. Menjawabnya sesuai dengan yang ada di teks bacaannya tadi. 3 menit lagi. Oke, sudah stop. Silakan stop mengerjakan LKS-nya. Sekarang silakan disebarkan dengan
Sudah diperiksa punya teman semuanya? Sudah. Nah, Ustazah akan memberikan rubrik penilaian kepada antum. Antum akan menilai punya teman antum berapa skor yang akan antum berikan kepada teman antum. Misalnya nomor 1 salah, 2 salah, 3 betul, 4 betul. Berarti dia pemahaman detail isinya berapa ya? Kalau kurang rentang nilainya 20 sampai 50. Kalau cukup 51 sampai 75. Kalau baik 76 sampai 85. Kalau sangat baik 86 sampai 100. Kemudian Ustazah baca judul yang pertama itu aspek yang dinilai adalah pemahaman detail isi. Teman antum itu paham nggak? Kalau jawabannya itu banyak yang salah daripada yang betul, berarti dia kurang paham. Berarti kita isi yang kurang. Kemudian yang keduanya ketepatan menjawab pertanyaan soal. Dia benar nggak? Tepat nggak? Yang ditanya yang ditanyanya berbeda, jawabannya berbeda. Itu kan nggak tepat jawabannya. Berarti dia kurang gitu ya. Nah, antum isi rubrik ini, Ustazah kasihkan, antum isi rubriknya itu yang antum isikan. Yang antum nilai di rubrik penilaian ini adalah yang antum periksa punya teman antum. Jadi tidak menilai diri kita sendiri, tapi menilai teman di sebelah kita. Ya, rentang nilainya yang kurang kah, cukup kah, baik kah, atau sangat baik. Paham anak Ustazah? Paham. Ustazah kasihkan, silakan antum nilai hasil dari jawaban temannya tadi. Semuanya sudah dapat rubriknya? Sudah. Nah, sekarang silakan antum nilai hasil dari kerja teman antum. Mulai dari poin nomor 1 sampai poin nomor 5. Antum isinya itu temannya kurang baik kah, cukup kah, baik atau sangat baik. Dikasih tanda, anak Ustazah kerjakan tugasnya. Ustazah akan periksa tugasnya di pertemuan berikutnya. Anak Ustazah ingat dulu, apakah pembelajaran hari ini ada yang tidak mengerti dari tujuan pembelajaran kita? Yang pertama tadi tentang tokoh, permasalahan yang ada di dalamnya, kemudian watak tokoh, dan perbedaan dari watak tokoh. Adakah yang tidak paham dari pembelajaran kita hari ini? Sudah? Paham tuh? Paham tuh? Baik, anak Ustazah. Nanti Ustazah akan kumpulkan semua pekerjaan anak Ustazah. Ustazah akan cek. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini,